Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Sidik Permana dari PGSD kelas A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi yang bertemakan terorisme dan radikalisme. Bukan hanya sekedar isu, apalagi hanyalah narasi belaka. Kita sudah menyaksikan bersama dari media massa, media elektronik, dan dari sumber yang lain bahwa terorisme saat ini terjadi. Anda sekalian tahu, ISIS atau Islamic State in Iraq and Syria. Berapa korban yang meninggal tanpa alasan yang jelas? Ironi, mereka mengatasnamakan agama, belum lagi Arab Saudi dan Yaman. Dan banyak lagi di Timur Tengah. Saya tak akan membahas panjang lebar masalah demikian. Yang jelas, banyak ibu dan anak-anak tak berdosa juga menjadi korbannya. Terorisme atau radikalisme di mana secara harfiah itu dinyatakan sebagai perbuatan yang menggambarkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital, baik dilaksanakan di dalam negeri maupun luar negeri, dan mempunyai motif ideologi politik atau gangguan keamanan berbagai macam. Tindakan ini tidak serta-merta sudah dalam bentuk kekerasan yang sifatnya membahayakan, akan tetapi ada levelnya. Dalam leveling inilah barangkali peran bapak-bapak selaku tokoh masyarakat tentang bagaimana mencegah hal demikian. Kita harus memahami seperti apa pergerakan atau tingkatan dari kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok militan atau teroris yang bisa dianalisa ciri-cirinya sebagai berikut. Melakukan rekrutmen. Siapa saja yang akan menjadi anggota, hal itu dilakukan melalui pendidikan dan masuk pada wilayah pendidikan. Kemudian mereka melakukan kaderisasi, indoktrinasi terhadap konsep-konsep yang berbeda dibandingkan dengan filosofi. Kemudian mereka sudah muncul apa yang disebut dengan perang pemikiran, mencoba memulai memengaruhi orang lain yang tidak sejalan atau melakukan pecah belah. Melakukan perjuangan politik, mereka sudah terang-terangan melakukan langkah-langkah berani, melakukan mobilisasi massa, melakukan demonstrasi, menyebarkan fitnah, menyerang pemerintah secara ilegal, formal, bahkan melakukan perjuangan bersenjata atau sudah mempunyai kekuatan militer. Yang kelima tahapan adalah melakukan kekerasan masyarakat yang mereka timbul dari adanya kekerasan masyarakat. Yang terakhir, langkah yang mereka bisa lakukan itu adalah melakukan pengambilan kekuasaan negara, contohnya seperti yang dilakukan PKI dan HTI. Ciri langkah-langkah yang mereka lakukan ini, sifat mereka adalah laten, bisa saja ada tetapi tidak aktif. Dan inilah barangkali peran dari saudara selaku tokoh masyarakat yang akan memberikan pandangan-pandangan atau ajaran ideologi, terutama kaitan agama dengan kenegaraan secara tepat kepada anggota masyarakat. Dengan pemahaman tentang bagaimana tahapan secara umum yang tadi saya sampaikan, kiranya kalian sekalian memahami langkah-langkah mereka mulai dari rekrutmen sampai melakukan tindakan untuk mengambil alih kekuasaan negara yang sah. Berikut mengenali mereka berdasarkan kelompok-kelompok, berdasarkan kedekatan dalam pelaksanaan kegiatan radikal. Kemudian, janganlah kita terbelenggu dalam sebuah tema atau narasi pada sebuah zona dangkal. Artinya, jangan kita langsung ikut pada kelompok apapun yang dikit-dikit agama jika belum tahu latar belakang mereka. Bukankah di Indonesia cara hidup beragama memiliki khosois tersendiri dan model tersendiri tanpa meninggalkan pakem syariah yang menjadi pokok orang agama? Setidaknya kita bisa meraba dan merasakan mana yang radikal dan mana yang benar-benar membawa kedamaian dan pendekatan budaya, salah satu hal yang efisien menangkal radikalisme tersebut. Sekian orasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.